mengasihi dan jauhkan perpecahan. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Sambut doa kami dalam perjuangan di kancah dunia. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di dalam doa pagi online. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa, jika pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama dan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, kami memohon bimbingan-Mu sehingga kami mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu kemarin kita sudah bersama-sama memperingati Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya ialah memberikan hidup kepada ciptaannya. Kita bisa melihat di dalam Yohanes 6 ayat 63, Roma 8 ayat 10, dan 1 Korintus 15 ayat 45. Lalu yang kedua ialah membebaskan manusia dari dosa dan kematian. Kita bisa melihat di dalam Roma 8 ayatnya yang kedua. Lalu mengubah dan membuat manusia menjadi ciptaan baru. Kita bisa melihat di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Yang keempat, menguatkan. Kita bisa melihat di dalam Efesus 3 ayatnya yang ke-16. Lalu memimpin kepada kebenaran, mengubah hati manusia, dan yang ketujuh ialah membuat kita berhati-hati untuk berlaku salah dan memberikan kita keinginan untuk menjadi suci. Lalu yang kedelapan, menuntun dalam kehidupan kekristenan kita. Yang kesembilan, menolong kehidupan doa kita. Yang ke-10, mengembangkan kualitas dan karakter orang Kristen. Nah, apa yang dimaksud? Yang di sini ialah Roh Kudus membuat kerohanian yang tandus menjadi subur seperti pohon yang memiliki segala jenis buah. Tentunya kita mengingat buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, memiliki buah-buah roh menunjukkan bahwa kita adalah cabang yang sehat dari pokok anggur, yakni Yesus. Lalu yang ke-11, karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya ialah menyiapkan kita sebagai saksi-saksi Yesus. Di sini diingatkan lagi akan janjinya waktu Yesus naik ke surga. Dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Semua yang bersedia dan menjadi saksi melalui Roh Kudus. Kita mungkin tidak dapat memiliki semua jawabannya, tetapi Roh Kudus dapat memberikan kepada kita cerita
atau kabar sukacita, yakni kabar damai sejahtera tentang Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Yesus sebagai pendamai kita dengan Allah. Nah, dari bacaan kita hari ini, yakni diambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, dalam konteks kita, peran apa, peran Roh Kudus seperti apa yang ada di dalam konteks kita, bacaan kita pada pagi hari ini? Ialah 2 yang terakhir, yakni mengembangkan kualitas dan karakter orang-orang Kristen dan menyiapkan kita sebagai saksi-saksinya. Dalam konteks bacaan kita di sini ada nasihat dan dorongan kepada Timotius khususnya untuk melakukan kewajibannya. Rasul Paulus menasihati Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Kobarkanlah ia seperti api dalam bara. Yang dimaksud adalah semua karunia dan anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya. Untuk apa? Untuk memperlengkapi bagi pekerjaan sebagai pemberita Injil. Nah, dalam pemberitaan Injil tentunya banyak sekali rintangan dan tantangan. Oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan Timotius terhadap hal ini. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Allah telah membebaskan kita dari roh ketakutan, dari segala rintangan dan tantangan. Lalu selain berani menghadapi tantangan, Rasul Paulus juga memperingatkan Timotius agar tidak merasa malu untuk memberitakan Injil. Lalu bersedia ikut menderita, berbagi penderitaan dengan semua jemaat Allah, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apa kesimpulan perenungan kita pada pagi hari ini? Ialah kita diingatkan, kita dikuatkan lagi bahwa Allah mempersiapkan diri kita untuk terus menjadi saksinya. Dengan Roh Kudus ada pada diri setiap orang percaya, kita dimampukan untuk terus berani, untuk terus menjadi orang yang mengasihi Allah, membuktikan bahwa kita mengasihi Allah, terus tertib di dalam kita memberitakan Injil. Kita harus mengembangkan semua karunia-karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Lalu kita menjadi saksi bagi kemuliaan Allah, agar nama Allah terus dimuliakan, agar semua orang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan adanya Roh Kudus, kita tidak lagi takut, kita terus berani untuk menjadi saluran berkat, saluran kuasa Allah. Nah, kiranya Roh Kudus sendiri yang memampukan kita melakukan pekerjaan Allah, melakukan tugas-tugas yang diberikan Allah, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya, dan kita mempertanggungjawabkan semua yang telah kita lakukan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, terkhusus Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami, agar kami terus dapat menjadi saksi-saksi bagi pemberitaan Injil. Ya Bapa, mampukan kami untuk mengembangkan karunia yang telah kami peroleh, dan mampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kiranya Engkau terus memberi kami semangat, keberanian, agar setiap kata yang terucap dari mulut kami adalah berasal dari Engkau. Setiap pikiran kami dan hati kami selalu terpaut kepadamu. Ya Bapa, kiranya Engkau terus memberi kami hikmat, kebijaksanaan, agar kami terus tahu apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku bersinar terus. Bapak Ibu, mari kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk memuliakan dan untuk mendengar firman-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami bersatu hati ingin berdoa syafaat. Kami ingin berdoa untuk negara kami Indonesia, kami ingin berdoa juga untuk gereja-Mu, dan kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap kami, agar Kau terus beri hikmat dan kebijaksanaan, Kau terus melimpahkan sukacita dan kasih karunia, dan kiranya Kau terus memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kami ingin menutup doa pagi online ini dengan memohon berkat yang hanya daripada-Mu. Kiranya sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kiranya kemurahan kasih-Mu senantiasa menolong kehidupan kami. Dan kami akan menutup doa pagi online ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.